Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, kembali lagi dengan saya Eka Susika Batawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui apa arti dari CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan lebih rinci mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Jika laporan keuangan utama memberikan gambaran umum, CALK berfungsi sebagai buku panduan yang menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut diperoleh dan apa artinya. Mengapa CALK penting? Yang pertama, untuk transparansi. CALK memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi secara akurat dan lengkap. Kemudian yang kedua yaitu kepatuhan. CALK membantu perusahaan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. CALK memberikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam mengambil keputusan seperti investor, kreditur, dan pihak manajemen. Kemudian komponen utama CALK yang secara umum CALK mencakup penjelasan mengenai yang pertama kebijakan akuntansi, metode akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ringkasan singkat dari laporan keuangan, penjelasan singkat tentang isi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian yang ketiga yaitu informasi tambahan. Informasi yang tidak dapat disajikan secara ringkas dalam laporan keuangan seperti informasi tentang aset tetap, kemudian informasi tentang persediaan, informasi tentang piutang, informasi tentang utang, dan informasi tentang pos-pos pendapatan dan beban. Kemudian ada informasi tentang transaksi yang tidak biasa, kemudian informasi tentang perpajakan. Selanjutnya informasi tentang risiko keuangan, informasi tentang karyawan, dan informasi tentang afiliasi. Kemudian manfaat memahami CALK. Yang pertama, untuk investor. Memahami kinerja perusahaan secara lebih mendalam, menilai risiko investasi, dan membuat keputusan investasi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu untuk kreditur. Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan membuat keputusan pemberian kredit. Kemudian yang ketiga untuk manajemen, mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan dan membuat keputusan secara strategis. Nah, tentu mari kita bedah perbedaan antara catatan atas laporan keuangan dan laporan keuangan utama. Yang pertama untuk laporan keuangan utama, ringkasan singkatnya menyajikan ringkasan kuantitatif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu. Komponen utamanya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dan fokusnya menyediakan gambaran umum yang ringkas dan terukur tentang kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan detailnya memberikan penjelasan lebih rinci dan kualitatif mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Dan komponen utamanya kebijakan akuntansi yang digunakan informasi tambahan mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan peristiwa setelah tanggal laporan. Fokusnya menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama secara menyeluruh, termasuk dasar-dasar penyusunannya dalam asumsi yang digunakan. Kemudian perbedaan utamanya analogi sederhana, jika laporan keuangan utama dalam
foto sebuah rumah, maka chalk adalah deskripsi rinci tentang rumah tersebut. Foto yang menunjukkan tampilan luar rumah, sedangkan deskripsi menjelaskan bahan bangunan, ukuran ruangan, sistem plumbing, dan fitur-fitur lainnya. Contoh informasi dalam chalk, yang pertama metode penyusutan aset tetap. Kemudian yang kedua, cara perhitungan persediaan, dan yang ketiga, kebijakan akuntansi untuk piutang tak tertagih. Kemudian yang keempat yaitu rincian transaksi yang tidak biasa. Yang kelima, informasi mengenai perpajakan, dan yang keenam, informasi mengenai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan terbaru dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan. Perkembangan terbaru dalam penyusunan chalk, dunia akuntansi termasuk dalam penyusunan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lanskap bisnis dan regulasi. Beberapa tren yang perkembangan terkini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, penerapan standar akuntansi internasional atau IFRS. Semakin banyak negara dan entitas bisnis yang mengadopsi IFRS ini mendorong harmonisasi dalam penyusunan chalk dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan secara global. Isu-isu kompleks seperti akuntansi, instrumen keuangan, penyewaan, dan kontrak konstruksi menjadi fokus utama dalam penerapan IFRS. Yang kedua, pengaruh teknologi. Di dalam pengaruh teknologi terdapat yang pertama, otomatisasi. Proses penyusunan chalk semakin terotomatisasi dengan bantuan perangkat lunak akuntansi. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Yang kedua, analisis data. Penggunaan teknologi analisis data memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari data keuangan dan non-keuangan, yang kemudian dapat diungkapkan dalam chalk. Yang ketiga, ada pelaporan berbasis XBRL. Bahasa pelaporan keuangan berbasis XML semakin banyak digunakan untuk menyusun chalk, memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan interaktif. Kemudian yang keempat, ada pengungkapan informasi non keuangan. Investor dan pemangku kepentingan semakin memperhatikan aspek ESG. Perusahaan untuk dituntut untuk mengungkapkan informasi non-keuangan yang relevan dalam chalk, seperti dampak lingkungan, praktik sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Pengungkapan terkait teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain juga menjadi semakin penting. Kemudian yang keenam yaitu perubahan regulasi. Regulasi akuntansi terus berkembang, terutama dalam merespon krisis keuangan global dan perubahan dalam lanskap bisnis. Perusahaan harus tetap mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan menyesuaikan penyusunan chalk. Dari seluruh pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya, laporan keuangan utama dalam chalk saling melengkapi. Laporan keuangan utama memberikan gambaran umum, sedangkan chalk memberikan detail yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan memahami keduanya, pengguna dapat membuat penilaian yang lebih baik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Chalk juga adalah bagian yang sangat penting dalam laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dengan memahami chalk, pengguna juga menggunakan laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.